100 hari, ya lu coba persempit ke 10 hari. Bukan berarti kalian bikin resultnya jadi ngasal atau jelek, tapi belajar buat persempit. Jadi mimpi itu setinggi-tingginya itu nggak apa-apa, tapi kan harus belajar buat persempit time frame-nya. Jangan pasang deadline yang terlalu jauh yang bikin kalian nyantai, justru pasang unrealistic deadline buat diri kalian sendiri. Menurut gue ya, orang di saat pengen mulai sesuatu, ya biasanya orang awal tahun itu cenderung pengen mulai sesuatu yang baru. Itu takut gagal. Ya, tapi menurut gue itu orang itu bukan takut gagal. Orang itu takut terlihat gagal. Jadi kalau ada opsi nih buat gagal tapi nggak dilihat sama orang itu pasti nggak apa-apa. Gue gagal sebaik-baiknya tuh nggak apa-apa gitu ya. Tapi orang itu takut terlihat gagal. Kata kunci itu terlihat gagal sama orang lain. Padahal kenyataannya atau faktanya ya setiap orang itu punya kehidupannya masing-masing. Ya ini gue belajar beberapa minggu yang lalu ya. Gue itu sangat takut yang sama yang namanya itu kegagalan. Ya gue setiap kali gagal semua orang lihat. Apalagi sekarang gue bisa bilang gue udah ada followers gitu ya. Teman-teman bisa lihat tiap kali gue SL dan sebagainya. Tapi gue kenyataannya manusia itu tidak luput sama yang namanya itu kegagalan. Dan semua orang itu gagal. Everyone fails. Orang yang sukses itu cuma orang yang gagal satu kali lebih baik daripada orang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman harus pahamin ya, semua orang itu gagal di masa-masanya. Dan people forget. Orang itu punya kehidupannya masing-masing. Ketika orang punya kehidupannya masing-masing, ya setiap orang pasti dalam lifetime-nya itu ketika berkarir itu pernah merasakan yang namanya itu gagal. Jadi kan nggak bisa hindarin yang namanya itu kegagalan. Ya karena semua orang itu udah pasti gagal. Knowing what you don't know is always more powerful than being brilliant. Ya maksudnya gimana? Ketika kalian tahu apa yang kalian nggak tahu, itu lebih penting ya daripada kalian jadi pinter ya di satu ruangan ya lu sok pinter dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena self-awareness itu penting sekali. Tapi self-awareness sendiri itu nggak cukup. Karena ketika lu self-aware, lu cuma sadar apa yang lu lakuin, tapi lu nggak evaluasi diri lu, itu sudah salah gitu ya. Jadi self-aware ya lu harus belajar buat bisa nge-criticize diri lu sendiri ya. Belajar buat nge-kritik diri lu sendiri. Jadi apakah atau hari ini apa aja hal yang gue lakuin secara salah dan sebagainya itu lo harus tahu gitu ya. Dan lo harus evaluasiin ya apa yang gue bisa lakuin lebih baik setiap harinya. Ya jadi knowing what you don't know ya is more powerful than being brilliant ya. Lebih baik lo tahu apa yang lo nggak tahu daripada lo jadi pinter atau ngerasa pinter ya. Karena orang itu nggak boleh selalu merasa pinter guys. Itu ada Dunning-Kruger effect gitu ya. Jadi ketika kalian selalu merasa kalian yang paling pintar di satu ruangan, if you're in the smartest in the room ya, kalau kalian orang terpintar di ruangan ini, berarti kalian di ruangan yang salah. Lu harus tempatin diri lu di situasi yang dimana lu selalu merasa diri lu itu bodoh. Karena di situ lah lu baru belajar dan di situ lu baru bisa grow. Karena kayak yang gue tadi bilang, kalau lu selalu merasa lu paling pintar, ujung-ujungnya lu nggak akan grow ya. Jadi lu awal tahun 2026, 1 Januari 2026 sampai 31 Januari 2026 ini lu bakal jadi orang yang sama-sama aja ya. Kalau lu nggak menempatkan situasi lu itu di tempat yang berbeda, di situasi yang lu harus belajar, dipaksakan untuk belajar. Buat penutupnya ya, gue pengen sekarang kalian refleksiin ke diri kalian sendiri, apakah resolusi tahun 2025 gue ini achieve atau enggak gitu ya, dan apa yang gue pelajarin di video ini. Jadi ketika lu belajar baik di video ini, coba lu nonton sekali lagi, bahkan lu sambil catat. Jadi kalau lu sambil catat, biasanya nulis